warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Ketemu lagi dengan Bunda Ainun. Semoga Allah melimpahkan nikmat sehat untuk teman semuanya. Hari ini Bunda Ainun ingin mengajak teman-teman untuk mendengar tentang kisah Nabi dan Rasul. Yuk kita sama-sama dengarkan. Isra dan Mi'raj. Saat Muhammad terpilih menjadi Nabi dan Rasul, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah. Risalahnya adalah untuk bertuhan satu, yaitu bertuhan kepada Allah. Risalah yang harus disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kaumnya, yaitu orang-orang Quraisy, ternyata tidak berjalan dengan lancar. Risalah ini mendapat tantangan dan rintangan. Orang-orang pembesar kaum Quraisy mendengar ajakan dan ajarannya Nabi Muhammad, memasak badan. Ia menentang dan mengancam Nabi Muhammad. Orang-orang Quraisy mengatakan, "Hei Muhammad, jangan halangi apa yang sudah kami lakukan. Semua yang sudah kami lakukan ini adalah sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang kami." Tapi Nabi Muhammad begitu sabar, begitu ikhlas, begitu lemah lembut hatinya. Ia terus berusaha untuk mengajak agar kaumnya mau menerima risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Orang-orang pembesar Quraisy malah melakukan fitnah yang kejam kepada Muhammad. Nabi Muhammad difitnah menjadi pendusta. Nabi Muhammad dikatakan orang yang tidak sehat akal pikirannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Bukan hanya itu saja yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mengajak penduduk-penduduk yang berada di kota Mekah untuk menyakiti Muhammad. Nabi Muhammad dilempari batu, Nabi Muhammad diludahi, Nabi Muhammad dilempari kotoran, sampai kakinya Muhammad terluka. Astagfirullah. Dalam kondisi yang seperti ini, Nabi Muhammad tetap ikhlas dan semangat untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Hingga pada suatu malam, kota Mekah begitu sunyi, sepi. Penduduk kota Mekah malam itu semua terlihat berada di dalam rumah. Mereka tertidur dengan lelap. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di rumahnya Nabi Muhammad. Di malam itu, Nabi Muhammad kedatangan tamu. Tamu itu malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk menemui Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Waalaikumsalam ya malaikat Jibril. Jawab salam dari Nabi Muhammad. Aku diminta Allah untuk mengajak engkau, wahai Muhammad, untuk melaksanakan perjalanan jauh
Perjalanan apakah itu, wahai malaikat Jibril? Tanya Rasulullah. Malaikat Jibril pun mengatakan, ini adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Jawab Nabi Muhammad, aku siap melakukan perjalanan ini, ya malaikat Jibril. Perjalanan itu pun mulai dilakukan. Perjalanan dari kota Mekah menuju kota Palestina, yaitu dari Masjidil Haram menuju ke Masjid Al-Aqsa. Perjalanan yang jauh ini mempergunakan kendaraan buruk, di mana kendaraan yang tidak ada dan tidak pernah dilakukan oleh siapapun kecuali hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang memakan waktu jarak jauh ini dilakukan hanya 1 malam. Sesampainya di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad melakukan sholat 2 rakaat. Setelah melakukan sholat di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad pun melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha, yaitu perjalanan menuju langit yang pertama. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi pilihan. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan ke perjalanan langit kedua, sampai terus perjalanan ke langit yang ke-7. Di langit ke-7, Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah, yaitu untuk melakukan sholat 5 waktu dalam sehari. Setelah perintah itu diterima oleh Rasulullah, Rasulullah pun dapat bonus, yaitu pergi ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Rasulullah diperlihatkan sebuah tempat yang bagus, yang indah, yang tidak pernah Rasulullah lihat di dunia. Kemudian Rasulullah pun bertanya, Jibril, tempat apa itu namanya? Keinginan tahu, Nabi Muhammad melihat tempat yang dilihat oleh dirinya. Malaikat Jibril pun tersenyum. Itulah surga, tempat di mana orang-orang soleh akan masuk ke dalamnya. Jibril, aku melihat ada 4 sungai yang berada di dalam surga. Sungai apa itu, duhai Jibril? Tanya Nabi Muhammad. Sungai yang 2 engkau bisa lihat di dunia, yaitu sungai Nil dan sungai Efrat. Tapi 2 sungai yang kau lihat di surga, belum pernah ada yang melihatnya. Jibril, aku ingin sekali mengajak kaum-kaumku untuk masuk ke dalam surga. Bagaimanakah caranya, wahai duhai Jibril? Kemudian malaikat Jibril pun memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, tanyakanlah kepada Tuhanmu, bagaimanakah caranya agar umatmu bisa masuk ke dalam surga. Ternyata setelah Nabi Muhammad ingin tahu bagaimana caranya agar umatnya Nabi Muhammad bisa masuk ke dalam surga, datanglah 1 malaikat menemui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun diminta untuk memejamkan matanya. Nabi Muhammad memejamkan mata. Kemudian Nabi Muhammad pun diminta untuk membuka kedua matanya. Nabi Muhammad melihat dirinya sudah berada di sebuah kubah, di mana kubah itu terbuat dari mutiara. Nabi Muhammad begitu bahagia. Jibril, indah sekali kubah ini, indah sekali tempat ini, Jibril. Aku merasa senang di dalamnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan Bismillah yang dilihat oleh Nabi Muhammad, tanyakan oleh Nabi Muhammad, apakah maksud dari tulisan itu? Dijawab oleh malaikat Jibril, jika umatmu melakukan sesuatu dengan kalimat Bismillah, dengan hati ikhlas, maka akan ada rahmat dari Allah dan masuknya ke tempat ini, yaitu ke dalam surga. Semua yang sudah dialami oleh Nabi Muhammad pada saat berada di dalam surga, Nabi Muhammad akan membawa dan akan menyampaikan kepada kaumnya agar kaumnya selamat dan masuk ke dalam surga. Setelah Nabi Muhammad tamasya berkeliling ke dalam surga, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril kembali ke kota Mekah. Dan perjalanan yang panjang dalam waktu 1 malam itu adalah perjalanan yang disebut Isra dan Mi'raj. Nah, demikian teman-teman peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Sekarang kita sudah tahu dalam peristiwa tersebut Rasulullah diminta untuk menyampaikan kepada kaumnya sholat 5 waktu dalam 1 hari. Teman-teman sudah tahu kan sholat wajib yang dilakukan oleh umat Islam, yaitu sholat apa saja? Yeay! Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Betul banget. Bunda Ainun punya loh lagunya. Mau dengar kan? Yuk kita dengerin nih. 2, 4, 4, 3 dan 4 itu teleponnya Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya itu sholat yang wajib. Kita ikhlas dengan mengatakan Bismillah, insya Allah masuknya ke dalam surga, seperti yang mana Nabi Muhammad sudah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Baik, sampai di sini dulu kisahnya Nabi Muhammad SAW. Nanti kita lanjut lagi di kisah selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.